Bahasanya kayak makan daya betulan. Sebenarnya persoalan perasaan itu tidak boleh dibatasi. Jangan pacaran kalau LDRG, susah. Toh? Masa begitu? Aduh, kaum LDR menangis. Istilahnya di biologi itu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Oh iya, siap. Sisanya perempuan, Ji. Kalau saya secara pribadi, dari awal sampai akhir mungkin. Toh? Emang ya. Baca. Pernah nggak ngerasain cinlok? Kan pasti, atau anggota saya yang ketahuan cinlok. Ada? Kalau anggota mungkin bisa saja ada, tapi mungkin kan dia pintar menyembunyikan persoalan percintanya itu. Tapi sejauh ini saya tidak pernah temui di HMJ biologi. Tidak ada yang secara terang-terangan gitu? Tidak ada. Kita di HMJ biologi itu memang asasnya kekeluargaan. Toh? Tunggu. Bahasanya kayak makan daya betulan. Betul-betul makan daya bisa gigi ya. Kita di asas kekeluargaan. Kira hostnya ini yang sebelum dia Ya host saya jin loh kita. Himpunan. Bagaimana tanggapan Anda tentang cinlok di organisasi? Mungkin perlu adakan larangan atau tidak gitu? Sebenarnya persoalan perasaan itu tidak boleh dibatasi. Itu satu pertama. Cuma kalau misalkan kita berbicara organisasi dan misalkan ada yang berbicara harus profesional, toh? Harus profesional. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jangan sampai ini orang yang berpacaran kemudian ada problematika antar hubungannya, dia putus lalu dia tidak aktif di organisasi, itu masalah. Cuma kalau misalkan dia profesional, dia putus misalkan, toh, dia putus lalu dia tetap aktif dan maksimal di organisasi, itu baru bagus. Tidak ada masalah persoalan itu, cuma harus profesional. Nah, itu kan mungkin di dampak buruknya, dampak buruk. Ya. Tapi kalau dampak positif dari cinlok ada kah? Dampak positif dari cinlok, iya ada juga, karena Apa? mungkin dia sama-sama menyemangati toh. Artinya kan orang pacaran. Iya. Ya, mungkin ada rapat ya. Mungkin bisa ke sini jemput mungkin. Jadi Tapi menurut dampak positif atau dampak negatifnya yang cenderung mayoritas? saya kira seimbang. Karena itu tadi, kalau misalkan tidak profesional kan dampak buruknya juga ada. Kalau profesional dampak positifnya juga ada, begitu. Bagaimana pandangan Anda tentang hubungan berubah seiring perkembangan mahasiswa dari tahun pertama hingga tahun menjelang kelulusan? Ya, ini pembahasan bagus juga. Mahasiswa baru itu kan biasanya kita happy satu angkatan. Kemudian naik dari semester 2 masih bagus, semester 3 masih keluar jalan-jalan. Sampai di semester 6 misalkan 7, pada saat mau penyelesaian itu mulai bukan tidak solid, tapi mahasiswa yang kemudian di awalnya itu kita kompak, tapi di akhir karena mungkin kesibukan secara pribadi, ada yang mau menyelesaikan kuliahnya secara cepat, ya tidak sekompak yang dulu di semester awal. Kayak renggang gitu? Iya, begitulah. Pengalaman pribadi sedang merasakan di tahun semester ini kan? Iya, sedang merasakan tuh, karena kan ada teman yang sudah KKN, sementara saya masih mengurus organisasi. Oh iya. Ada yang sempro, saya masih mengurus organisasi. Begitu. Kok dong. Sebelumnya boleh bertanya nih, pernah jadi LDR? LDR pernah. Bagaimana kakak sebagai mahasiswa mengelola hubungan jarak jauh dan apa saja yang bisa dipelajari dari pengalaman tersebut? Ya, jadi berbicara persoalan LDR ini, kita kan mahasiswa ada di Makassar ini, sedangkan peserta ini ada di daerah mungkin toh, di daerah berat. Tapi masih sama-sama Sulawesi? Apa? Masih sama-sama Sulawesi? Iya, misal Oh, dekat gitu. Iya kan, tapi LDR toh, nggak sering ketemu toh, Oh gitu. iya. Berat memang, artinya selalu ada kesalahpahaman. Jadi jangan pacaran kalau LDRG, susah toh. Masa begitu?
Aduh, kaum LDR menangis. Oke Kak, bagaimana cara menyeimbangkan kehidupan percintaan dengan tuntutan akademis yang intens di lingkungan kampus? Tidak ada salahnya, karena kan berpacaran itu saling apa ya? Saya lagi-lagi mengatakan bahwa saling menyemangati, Ji. Sahabat super, jangan menyerah dan tetap semangat Toh? Oh iya. Misalkan, biasanya kan laki-laki yang malas, toh? Laki-laki yang malas kerja tugas, kan ada pacarnya yang mungkin bantu kerja apa kata mengetik dan lain-lain, cari jurnal, dituliskan. Terlihat sekali memanfaatkan, Wah. Pernah kan dikasih begitu, nah? Dijadikan apa Iya. aja, Wah. Kan mendominasi yang begitu, toh? Tapi bagaimana di mau tolak juga tuh kan kayak apa nih, kasihan gitu, tapi kalau berat. Tapi kan masukku begini, harusnya kan laki-laki juga sadar persoalan itu, toh? Janganlah kau terus dibantu, sekali-sekali Tapi kau bantu perempuan. Iya, maksudku juga harusnya ada feedback. Iya jelas lah. Iya. Kalau tidak ada tonji, baru mau suruh-suruh ini jauh-jauh. Jadi istilahnya di biologi itu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Oh iya, siap. Masalah mental dan kestabilan emosional tuh pasti tidak asing didengar bagi generasi Z zaman sekarang kan Kak? Ya. Bagaimana menurut Kak? Jadi apa? Berbicara persoalan kesehatan mental dan apa tadi? Kestabilan emosional. Kestabilan emosional di dunia kampus itu. Ini dalam ranah percintaan ya. Iya. Saya kira tidak terlalu mengganggu sih. Toh? Iya toh? Saya tidak sependapat ya. Kenapa bisa? Karena ada pernah kayak satu Ya. oknum tuh Iya. pacaran dan putus dan gila ya. Kayak apa nih, kayak bucin sekali begitu orang. Jadi kayak mengganggu mental, kayak pas putus tuh menangis sih sampai kayak ya gitu lah. Iya. Kalau saya kan tidak pernah mendapati persoalan itu toh. Saya tidak pernah mendapati, apalagi Dewi tidak ada gitu. Itu tuh kurang, karena mungkin Saya itu mungkin tuh kurang bergaul kan, toh. Iya, atau tidak kurang tahu tentang, karena itu di cewek sih, bagian cewek sih yang kayak gitu. Oh begitu. Kalau laki-laki kan santai gitu. Sombong amat. Lagi-lagi mah effort di awal. Iya kan ya? Ah, Effort di awal. apa itu laki-laki? Iya, nanti perempuan, sisanya perempuan sih. Kalau saya secara pribadi dari awal sampai akhir mungkin. Emang ya. Harapan untuk teman-teman dalam organisasi ke depannya. Mungkin kayak teman-teman pengurus lama. Iya. Jadi harapan untuk seluruh, bukan saya ke umum ya. Harapan untuk seluruh pengurus organisasi tetap semangat dalam menjalankan roda organisasi. Setiap kepengurusan itu ada problematika di dalamnya, tapi problematika itulah yang kemudian membuat Anda untuk tetap tetap kuat. Problematika lah yang kemudian membuat Anda berpikir secara dewasa. Karena tanpa problematika kita tidak tahu bagaimana kita bisa menghadapi tantangan yang besar. Karena orang yang kemudian sudah dihantam badai tidak akan terusik oleh gerimis. Wah. Sekian section 1 di podcast ini. Oh iya guys, coba komen kalian mau kita undang siapa lagi berikutnya. Apa ya? Jangan bilang secret. Iya, kalau saya secara pribadi tempat paling nyaman itu di sekret. Himpunan banget. Iya toh. Jadi pengajar untuk anak-anak mencerdaskan kehidupan bangsa toh sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Ya, selama ini aman-aman sih, tidak ada yang terburuk. Mungkin kakak sih kapan buruknya di. Ya mungkin saya terburuk. Bagaimanapun sikapnya, bagaimanapun perilakunya, idamannya tetap Soleha.